93,6 Suara Lamongan FM. Perselaisme untuk dulur Lamongan tercinta. Ya, dulur, era baru Persela Lamongan saat ini sudah ada di depan mata ya untuk menyongsong kompetisi Liga 2 musim 2022 dan bakal tampil di Liga 2 2022. Klub yang berjuluk Laskar Joko Tingkir ini tidak ingin berlama-lama berada di kasta kedua kompetisi Indonesia, mengusung spirit bangkit dan segera kembali mentas di kasta teratas Liga Indonesia. Persela serius berbenah untuk kompetisi mendatang. Ya, sejumlah perubahan pun dilakukan oleh Persela Lamongan, mulai di level manajemen hingga tim pelatihnya. Sosok muda dengan latar belakang pebisnis dan juga supporter, serta memiliki kecintaan terhadap tim yang berjuluk Laskar Joko Tingkir ini pun diberikan mandat untuk mengangkat citra Persela Lamongan. Dan selain Persela juga menghadirkan sosok pelatih kawakan, sosok yang ditunjuk bahkan sudah berstatus legenda Timnas Indonesia dan juga pernah menukangi Timnas Indonesia di level umur 16, yaitu Fakhri Husaini. Hadirnya sosok tersebut, Persela tentu menanti sentuhan yang manis ya, meski tugas mereka juga cukup berat untuk menempatkan kembali Persela ke habitat Liga 1. Nah, untuk itu dulur, untuk mengetahui lebih mendalam lagi tentang visi dan misi yang menjadi target untuk dirangkum oleh Persela Lamongan, sekarang ini kita sudah bersama dengan manajer Persela Lamongan, yaitu Mas Faris Julinar Mauriza. Selamat malam, Mas. Malam. Oke, selamat malam. Apa kabar ini? Ya, baik, alhamdulillah. Iya, dulur, Mas Faris ini merupakan manajemen Persela Lamongan yang baru ya. Untuk obrolan kita malam hari ini, kita ambil temanya itu transformasi Persela Lamongan. Siap ya. Oke. Untuk dulur yang saat ini tengah menyaksikan di live IG-nya Suara Lamongan, bisa juga untuk ikut bergabung, memberikan mungkin ada sedikit pertanyaan unek-unek tentang Persela Lamongan, silakan saja. Mumpung di sini sudah ada punggawanya, sudah ada bapaknya Persela di sini, ada manajer, silakan saja untuk berbagi pertanyaan di sini ya. Oke, untuk Mas Faris ya, apa sih Mas sebenarnya yang memotivasi Mas Faris untuk akhirnya menjadi manajer Persela Lamongan saat ini? Ya, pertama-tama saya menyapa dulur Lamongan begitu ya, dari Suara Lamongan. Terima kasih saya sudah diundang ya, hormat saya juga untuk diundang live di Suara Lamongan malam ini Dewi ya, dengan topik Persela transformasi Persela. Ya, jadi memang saya dari kecil itu suka bola seperti itu ya, dari saya duduk di bangku sekolah ya, saya sejak Persela ada di divisi 2 sampai ke divisi utama, waktu itu saya itu supporter Persela. Saya bergabung waktu itu dengan El Amania 2 tahun, saya sebagai fotografernya El Amania seperti itu ya. Asli Lamongan juga? Asli Lamongan. Ikut supporter kemana-mana, mau ke Jepara, mau ke Surabaya, mau ke Malang ya, kemana-mana saya ikut seperti itu. Kemudian memang dari kecil suka bola, saya suka Persela, mengikuti terus Persela ya. Itu aja sih sebenarnya. Jadi saya itu hobi cinta bola, cinta Persela seperti itu. Punya visi untuk Persela Lamongan gitu ya? Pastinya kalau namanya kita supporter itu kalah ataupun menang kita pasti support. Ya, supportnya endingnya kalau namanya sepak bola pertandingan pasti menang. Jadi punya visi untuk bagaimana Persela ini berprestasi. Baik di kandang maupun tandang tentunya. Betul. Meskipun Persela tahun ini memang degradasi ke Liga 2 ya, saya tetap cinta gitu. Tetap. Apalagi sekarang sudah jadi manajer. Ya. Artinya harus lebih cinta lagi bagaimana caranya untuk mengembangkan Persela tentunya ya. Pernah bermimpi nggak sih untuk jadi bagian dari tim Persela Lamongan? Nggak pernah sebenarnya. Sebenarnya nggak pernah. Ya, jadi 1 tahun yang lalu alhamdulillah dengan
perusahaan yang saya pimpin ya, Beli Kopi ya, Beli Saya Kopi suka ini. loh itu beli kopi. Oh ya, Setiap hari beli. alhamdulillah, terima kasih ya. Jadi dari perusahaan yang saya pimpin, saya mulai support gitu ya. Ada apa namanya, support di tahun lalu waktu Persela di Liga 1 ya, kita official partner selama 1 musim untuk support Persela seperti itu ya. Itu kita lakukan di musim lalu. Nah, tapi sepanjang perjalanan saya kan suka bola nih. Tanpa di pertandingan kemarin sistem bubble itu kita bertanding di luar Lamongan. Nah, tapi saya ikut itu, lihat baik itu di Jakarta, terus kemudian putaran kedua di Jogja dan terakhir di Bali. Ini saya mengikuti terus, ikut datang ke stadion begitu. Tidak semua pertandingan tapi ya lumayan lah seperti itu. Saya mengikuti seperti itu ya. Karena saya suka memang hiburan begitu ya. Berdasarkan rasa suka dan cinta dari kepada Persela ini ya. Betul. Tidak sekedar support apa namanya produk saya aja seperti itu, mengikuti. Tenaga juga keluar dong pastinya. Ya, tapi kecintaan, kesukaan itu nomor ya. Satu yang mendasari ya. Seperti itu. Oke, iya. Kalau kita lihat ya dulu ya, Mas Faris ini masih muda sekali. Berapa umurnya? Sudah tidak muda juga. Sudah muda ya? Ya. 25. 30-an. 30-an. 30-an mau menuju 40 ini ya. Iya, kita melihat kan fan dari Persela Lamongan atau El Amani di Lamongan ini banyak sekali, bahkan di luar kota pun, di luar Lamongan pun, bahkan seluruh Indonesia. Yang namanya El Amania itu sudah ini namanya menjamur. Betul. Pernah punya keinginan untuk mengumpulkan jadi satu nggak semua El Amania yang ada di Indonesia di satu momen? Mungkin di momen-momen tertentu ya, mungkin kita di Liga 2 ini mungkin nanti kita bisa masuk 8 besar, kita masuk semifinal, final, disitulah mungkin momentum El Amania dari mana-mana itu berkumpul seperti itu. Dikumpulkan langsung saja deh di Lamongan. Ya di tempat venue pertandingan itu mungkin ya. Karena saya lihat El Amania ini fanatik sekali di mana-mana ada juga. Iya. Ya, seperti itu. Itu juga motivasi dari saya, dari seluruh kalangan supporter dari Persela, ini motivasi buat saya juga gitu. Iya. Ya, seperti itu. Secara pribadi bangga nggak sih jadi manajer Persela Lamongan, atau juga ada beban tersendiri atau enggak? Ya. Ya sebenarnya bangga, suatu kehormatan lah ya buat saya untuk pertama kali handle tim. Saya ini belum pernah handle tim bola, handle perusahaan ya, tetapi handle tim olahraga, apalagi Persela ini tim profesional dari PT Persela Jaya ya, ini dapat satu amanah yang langsung besar seperti itu. Tetapi saya bebannya itu, termotivasinya itu karena fanatisme dari supporter Persela sendiri seperti itu ya. Jadi itu yang beban, tetapi beban juga jadi semangat saya untuk bagaimana Persela ini berprestasi lebih bagus seperti itu. Oke. Untuk saat ini sudah menjadi manajer, punya rencana apa sih Mas untuk Persela, jangka pendek dan jangka panjangnya nanti? Ya. Jangka pendeknya yang pasti di tim ya. Persela ini punya tim yang akan bermain di Liga 2 ya. Saya menyiapkan tim ini dari tim pelatih, tim pemain ataupun ofisial seperti itu. Bagaimana mereka siap ya menghadapi Liga 2 yang kemungkinan akan digelar di bulan Agustus. Bulan Agustus depan ya. Bulan Agustus ya. Bagaimana kita bisa berprestasi bagus di situ. Dan visi kita ke depan adalah bagaimana cepat kembali ke Liga 1. Itu mungkin visi jangka pendek. Jangka panjangnya saya sudah merancang, menyiapkan, dan saya juga sudah punya kepala sekolah baru. Kita punya Persela Football Academy. Persela Football Academy. Ya, kita punya Persela Football Academy yang mana di situ
murid-muridnya itu adalah kebanyakan dari anak-anak Lamongan, siswa-siswa Lamongan seperti itu. Ya, kita punya Persela Football Academy dari beberapa komponen umur. Startnya di umur keberapa di situ? Kita mulai umur berapa ini Mas? Tahun startnya di situ. Ya, kepala sekolahnya ini juga legenda dari Lamongan Persela ya. Gustavo Lopez. Jadi memang misi jangka panjang saya juga sebenarnya juga tidak main-main, serius gitu. Kepala sekolahnya ada Gustavo. Betul sekali. Pastinya nanti juga menjadi magnet tersendiri untuk pecinta bola. Betul. Ya. Jadi memang banyak sekali ya pecinta bola di Lamongan, mulai dari usia terkecil sekalipun, banyak sekali. Itu nanti yang saya bilang visi jangka panjang ya. Jadi tidak bisa 1-2 bulan kelihatan hasilnya ya, tapi mungkin 2 tahun, 3 tahun lagi ini yang akan menjadi pemain-pemain Persela. Ditunggu ya. Mungkin 5 tahun ke depan Persela senior berapa diisi dari alumni dari Persela Football Academy. Itu adalah tujuan saya jangka panjang. Oke, sih, sepertinya bagus Kak. Semoga segera terlaksana saja. Ya. Ini ada pertanyaan dari luar ini Mas. Info dong buat rekrutmen terbaru Persela. Kalau dibocorin sekarang ini nggak cuma bocor halus sih, belajar nanti jadinya. Gimana, ada nggak? Pertanyaan yang setiap hari ditanyakan Setiap hari ada ya? supporter setiap hari puluhan DM ke saya ataupun ke Instagram dari Persela ya, itu rata-rata menanyakan itu. Jadi memang kalau mau bocoran sedikit seperti itu, kita ada pendekatan 2-3 pemain ya yang saat ini intens komunikasi dengan saya, itu 2 pemain yang timnas seperti itu. Ex pemain timnas. Ya. Ini jadi PR nih untuk supporter Persela ya. Ya. Pasti meraba-raba semuanya antara siapa dan siapa ini pasti. Ya, mudah-mudahan segera deal dan bisa kita kenalkan di Lamongan. Oke. Ya, ini untuk supporter yang sudah menanyakan info mengenai bocoran rekrutmen terbaru Persela, sepertinya sudah ada jawaban. Ada sedikit clue, yaitu ex pemain timnas yang bakal direkrut oleh Persela Lamongan ya. Oke, kita masih ada pertanyaan tadi sudah dulu ya. Oke, dulur yang kemana-mana kita tetap di Perselaisme sampai kita berakhir nanti di jam 9 malam, masih tetap bersama dengan Mas Faris, manajer Persela Lamongan. Rencana pembukaan atau pembuatannya Persela Football Academy. Ini kalau tadi dibilang mulai usia 8 sampai 10 tahun ya. Betul. Ini rencananya nanti untuk kelasnya, untuk latihannya dilakukan di mana ini? Latihannya sendiri ada di sementara ini di Lamongan Kota ya, ada di lapangan Khairul Huda di Mate, di sana, ya, sama tentunya juga di Stadion Surajaya Lamongan. Langsung di sana ya. Betul. Untuk waktunya masih belum ketemu ini ya, pendaftarannya masih belum ya. Pasti ini jadi iming-iming loh Mas sebenarnya Mas. Untuk anak-anak Lamongan. Menarik ya. Betul sekali. Bisa jadi nanti saya akan daftarkan anak saya juga ini. Wajib itu. Oke, kita kembali ke pokok bahasan kita ya. Melihat tadi latar belakang Mas Faris ini merupakan seorang pengusaha atau entrepreneur ya. Apa juga akan memaksimalkan pengelolaan Persela dari sisi bisnisnya nih? Ya, tentu. Jadi untuk yang menghidupi klub ini adalah dari Persela sendiri, seperti itu. Ya, murni dari Persela ya, di bawah naungan PT Persela Jaya. Ya. Jadi saya akan mengembangkan bagaimana kita bisa profit seperti itu ya, yang mana akan bisa menghidupi Persela ini seperti itu secara profesional. Makanya saya menata ini mulai dari nol. Saya banyak terjun sendiri ke lapangan seperti itu,
Jadi biar tahu luar dalamnya dari Persela ini apa yang kurang di sini bisa kita kembangkan, yang sudah bagus kita jaga seperti itu. Gitu ya. Jadi sukses di bisnis usahanya dan juga tentunya diharapkan nanti sukses juga membawa Persela Lamongan. Amin, amin. Amin ya rabbal alamin. Oke. Lanjut. Sekarang kita ke tim Persela ya Mas ya. Ya. Mengenai skuad untuk Liga 2 musim depan. Bagaimana komposisi pemain yang diinginkan oleh manajemen? Apa lebih banyak mengandalkan pemain muda atau seperti apa ini nanti? Jadi memang head coach kita itu Coach Fahri ya, memang lebih suka atau cenderung ke anak-anak muda ya, seperti itu. Jadi mungkin sebagian besar ya nanti kita banyak pemain-pemain muda yang tentunya punya potensi untuk dikembangkan juga seperti itu. Jadi sudah 2 minggu ini kita melakukan seleksi. Minggu pertama, minggu lalu kita dari pemain lokal Lamongan. Asli Lamongan semua. Asli Lamongan. Kita kasih kesempatan untuk seleksi ya. Dan memang kita temukan beberapa pemain Lamongan ini yang mungkin selama ini belum terlihat ya, tapi Coach Fahri dengan tim pelatih lainnya itu lihat prospeknya. Ya, prospek itu ya. Bisa. Kita ada sekitar 4 sampai 6 pemain yang kita gabungkan dengan seleksi yang minggu kedua ini, seleksi undangan dari luar ya, baik dari tim-tim Liga 1 ataupun dari Prapon seperti itu ya, tim PON gitu. Itu 4 sampai 6 pemain ini masih masih ya bisa ngimbangi dan bagus seperti itu. Dengan pemain Persela. Betul. Inti ya. Ya, dengan pemain Persela bukan dengan inti. Kita seleksi dari luar seperti itu. Iya, Dan mereka juga masih muncul. Nah, oleh karena itu saya sendiri juga kita akan mengontrak dari beberapa pemain seleksi lokal juga. Seperti itu. Ada sekitar 2 sampai 3 ya. Ini belum final yang akan kita kontrak ataupun magang di Persela. Rencananya nanti akan diambil berapa orang dari seleksi yang dilakukan? Kalau yang dari lokal itu sekitar 2 sampai 3. Jadi yang benar-benar dari Lamongan itu kemarin mengerucut ke 2-3 pemain. Ini kita kontrak secara profesional ya untuk 2-3 tahun ke depan karena anak-anak ini masih muda, masih di tingkat, masih punya prospek bagus. Makanya kita akan mengontrak mereka 2-3 tahun sebagai pemain profesional seperti itu. Tidak ada yang dari luar ini yang diambil ya untuk? Ada. Jadi yang dari luar yang besok kita seleksi hari terakhir, besok pagi jam 7 di Surajaya. Ini seleksi hari terakhir untuk yang dari luar. Itu kita juga ada ngambil beberapa pemain seperti itu. Yang memang rekomendasi dari pelatih dan sesuai dengan kebutuhan tim. Banyak nggak sih yang ikut seleksi yang dari luar Lamongan, Mas? Antusias sekali. Banyak sekali. Jadi saya cerita di awal tadi, Persela ini itu magnet. Kalau di Indonesia ya 18 tahun tanpa degradasi di Liga 1 ini ya tim ini. Jadi magnet yang pengen masuk ke Persela ini banyak. Itu padahal sudah kita sortir juga. Seperti itu. Lokal kemarin kita ada sekitar 80 pemain yang ikut seleksi. Dari luar kalau 100 aja ada seperti banyak itu. Ya? Banyak. Padahal nanti yang diambil cuma berapa saja. Ya sesuai kebutuhan. Tapi itu tadi minat untuk bermain di Persela ini besar sekali. Dan ternyata itu bukan hanya pemuda Lamongan saja yang suka. Ya, dari Jayapura juga ada. Seperti itu. Sekali. Oke, semoga saja nanti Persela mendapatkan pemain yang benar-benar berkualitas ya. Betul. Untuk membawa Lamongan lebih baik lagi, Persela Lamongan lebih baik lagi. Oke, dan sampai saat ini sudah sejauh mana sih proses pembentukan tim Persela Lamongan? Tentang berapa pemain yang telah dipastikan untuk memperkuat Persela di Liga 2 nanti, Mas? Ya, sampai sebelum seleksi kita sudah punya 11 pemain. 11 pemain itu ada beberapa dari pemain yang masih punya kontrak dengan Persela seperti itu, dan ada beberapa
pemain incaran dari head coach maupun manajemen ya yang memang kita incar dan sudah dealing seperti itu. Ada 11 pemain. 11 pemain. Dari seleksi ini nanti estimasi mungkin sekitar 5 sampai 7 pemain. Jadi mungkin tim kita sudah 60% terbentuk. Seperti itu. Sudah dilakukan latihan-latihan sebelum musim 2 ini nanti, Liga 2 nanti? Rencana kita latihan di Juni, minggu kedua itu rencana latihan pertama. Karena Liga itu dilaksanakan di bulan Agustus. Masih cukup panjang waktunya ya? Ya, 2 bulan ya. Kita persiapan 2 bulan sesuai yang head coach minta. Jadi kita ikuti, kita latihan selama 2 bulan, insya Allah maksimal ketika match itu. Oke, ya kita untuk yang di rumah atau mungkin sekarang lagi nongkrong di warung kopi, lagi nonton IG-nya Suara Lamongan pas kita ngobrol sama Mas Faris. Silakan saja untuk berbagi pertanyaannya di sana, nanti insya Allah bisa langsung dijawab sama Mas Faris. Mumpung ada di sini, jadi manfaatkan waktu ini sebaik mungkin ya. Oke, kita rehat sejenak. Tetap di Perselaisme bersama dengan Persela Lamongan. Sembilan 93,6 Suara Lamongan. Dan kita masih ngobrol mengenai Persela Lamongan ya. Oke, kita lanjut lagi. Kali ini mengenai coachnya atau pelatihnya. Pelatih. Kalau kita ketahui bersama ya, saat ini Persela Lamongan memiliki pelatih yaitu Coach Fahri Husaini. Nah, apa sih yang menjadi pertimbangan sampai akhirnya menunjuk Fahri Husaini untuk Persela Lamongan sekarang? Ya, jadi saya memang dari awal serius untuk membentuk tim Persela untuk mengarungi musim kompetisi tahun ini di Liga 2 seperti itu ya. Jadi kenapa saya akhirnya menjatuhkan pilihan ke Coach Fahri Husaini ini, sebelum menemukan itu saya bertemu dengan beberapa calon pelatih seperti itu, kandidat ya, karena pelatih ini head coach ya dibantu dengan asisten-asistennya itu yang akan mengawal tim ya dalam pertandingan ya seperti itu ya, karena saya sendiri mungkin tidak bisa 1 kali 24 jam bersama tim, jadi saya harus punya head coach yang ya berkualitas ya, punya karakter sesuai dengan visi misi dari Persela, dari saya seperti itu, dan tentunya punya chemistry dengan saya seperti itu. Saya bertemu dengan 2-3 pelatih, saya bertemu sendiri karena saya pikir pelatih ini hal yang penting hal yang penting. Saya terjun sendiri ya dengan Coach Fahri, saya datang sendiri ke rumahnya waktu itu bulan puasa, saya ingat ya, waktu setelah sholat taraweh dari jam 9 sampai jam 1 malam ya, sekedar ngobrol ringan, saya lihat visi misinya kemana sih seperti ini, dengan pelatih satunya akhirnya ada pertimbangan, akhirnya saya dan manajemen memutuskan untuk merekrut dari Coach Fahri ini, karena yang pertama Coach Fahri ini sudah berpengalaman di menghandle tim sebagai head coach ya. Terakhir di Borneo tim Liga 1, pernah juga di Persiba Balikpapan sebagai pelatih timnas U16 juga pernah. Nah, dari pengalaman itu, dari visi ya, chemistry yang sudah bisa nyambung ya, secara kedekatan Coach Fahri juga tinggalnya juga tidak jauh dari Lamongan ya, bisa kumpul keluarga, nyaman. Akhirnya kita putuskan untuk merekrut Coach Fahri ini seperti itu. Ya, ini ada pertanyaan dari live YouTube ini ya, YouTube apa IG ini ya? Dari Muhammad Naufal, apakah ada rencana untuk membenahi mes pemain Persela? Mes pemain Persela. Ya, itu sudah saya lakukan minggu lalu ya. Sudah dilakukan. Sudah saya lakukan minggu lalu. Jadi minggu lalu saya datang ke mes Persela ya,
dekat alun-alun jalan apa itu. Karena minggu ini sudah ditempati sama yang saya ceritakan tadi pemain seleksi yang dari luar. Pemain seleksi luar butuh mes. Betul. Makanya seminggu yang lalu dibenahi, ya? saya datang sudah saya benahi. Sebenarnya masih bagus karena memang 2 tahun ini kan pandemi tidak ada kompetisi. Jadi saya lakukan pembenahan dengan tim tukang sudah dilakukan dalam kurang lebih 3 hari kemarin ya. Kita lembur karena mau dipakai dan alhamdulillah ketika tim pemain seleksi dari luar kota itu datang sudah siap seperti itu. Oke, ini juga ada lagi dari Mas Iqbal Hakiki. Mas, gimana prospek fasilitas infrastruktur mulai dari training groundnya dan mes Persela? Mes Persela sudah disebutkan tadi ya. Untuk kedepannya seperti apa ini? Ya, untuk training ground. Jadi Persela ini bersinergi dengan Pemkab Lamongan ya. Kita juga bertandingnya pun di Stadion Surajaya juga punya Lamongan seperti itu. Nah, Pemkab Lamongan tahun ini kan juga saya dengar membangun fasilitas olahraga ya di Lamongan Kota ya. Nah, mungkin ini nantinya bisa kita kerjasama ataupun bisa Persela kelola seperti itu untuk sebagai training groundnya Persela dan mungkin juga pastinya untuk umum juga. Bisa tinggal pengaturannya aja jadwalnya itu. Bisa digunakan untuk umum. Betul. Kapan, untuk latihan Persela sendiri kapan. Betul, begitu ya. Sudah terjawab ini untuk Mas Iqbal Hakiki. Ternyata pertanyaannya juga sama dengan Mas Rio Artikal yang katanya menanyakan tentang training groundnya Persela. Terus ini ada yang tanya juga Mas Marvel Gaming, Fabiano Fritaka ini Pak. Fabiano Beltram ya. Jadi Fabiano itu masih punya kontrak dengan Persis Solo ya, 1 tahun punya kontrak seperti itu. Jadi jauh-jauh hari saya sudah komunikasi dengan Fabiano karena saya kenal Fabiano kan sejak saya jadi fotografer rekaman ya. Sering kirim foto ke dia, ya sering DM-an. Sebelum saya bergabung juga sudah saya tanya. Ternyata Fabiano masih punya 1 tahun kontrak dengan Persis, ya Persis. Jadi belum bisa juga ya. Ini ada penanya lagi di nomor teleponnya 0857305553 sekian. Adakah rencana untuk uji coba pramusim? Ya, pasti itu ya. Pasti. Jadi rencananya kapan ini? Setelah tim terbentuk kita akan latihan perdana di minggu kedua Juni ya. Yang disebutkan tadi ya? Ya, mungkin di akhir bulan Juni itu sesuai permintaan dari tim pelatih ya. Seperti itu. Kita kan juga uji coba. Kita sebagai tuan rumah karena di Surajaya kita sudah hampir 2 tahun tidak ada pertandingan Persela ya. Ini mungkin juga sebagai kita trial ya. Kita siap enggak sih panpel kita yang akan kita bentuk nantinya ini menghadapi liga musim ini seperti itu. Oke. Kita kembali ke Coach Fahri Hussein ya Mas ya. Fahri ini kan pernah menjadi pelatih timnas U16 ya, U19. Apakah akan ada mantan anak buah atau anak asuh dari Coach Fahri ini yang nantinya mungkin akan dibawa ke Persela? Barangkali sudah ada komunikasinya juga? Dilakukan komunikasi sebelumnya? Calon-calon ya ada seperti itu. Cuma Coach Fahri tentu melihat kondisi terakhir dari XX pemainnya. Ya, Coach Fahri ini sangat tegas. Ya, meskipun mungkin dulu ketika di timnas itu main bagus, tetapi dia akan lihat ketika datang main di Lamongan, ya, dilihat. Kalau saat ini memang pemain tersebut tidak bisa menjaga kondisi, ya, baik fisik maupun teknik dia, dan tidak sesuai dengan yang diharapkan tim, Coach Fahri secara profesional juga tidak akan menerima pemain ini seperti itu. Jadi Coach Fahri ini sangat objektif, selektif sama pemain sesuai dengan kebutuhan tim, visi misi tim ini kemana seperti itu. Tapi selama ini sudah ada nggak sih nama yang diincar untuk mungkin dibawa ke sini?
Ada dan beberapa sudah kita sign ya seperti itu. Artinya itu rekomendasi dari Coach Fahri seperti itu. Kemudian saya selaku manajemen coach yang bersangkutan menanyakan kondisi-kondisinya seperti itu, nego ya. Akhirnya deal, ada beberapa sudah kontrak dengan kita seperti Siapa itu. namanya? Namanya sebenarnya sudah kita sebutkan itu di Instagram resmi kita sudah ada itu beberapa juga dari head coach seperti itu. Oke, aduh ini ada lagi pertanyaan yang datang ya. Oke, terima kasih saja. Dari Mas Hanif Muksin Abrianto, Mas gimana? Ada rencana rekrut pemain naturalisasi nggak nih? Pemain naturalisasi. Jadi memang saya bilang dari awal itu tergantung kebutuhan dari tim ya. Kalaupun head coach itu memang kita cari dari pemain lokal itu tidak dapat gitu, dan memang itu satu hal yang memang kita butuhkan, ya kita tidak menutup kemungkinan untuk mengambil pemain naturalisasi seperti itu. Begitu ya. Cuma pemain naturalisasi di Indonesia ini juga tidak sebanyak pemain asing dan tapi masih produktif juga. Ya itu bedanya pemain asing mungkin dengan pemain lokal ya. Tapi sebisa mungkin tetap manfaatkan peluang untuk yang dari lokal seperti itu. Kalau memang kita bisa menemukan kebutuhan tim dari lokal, kita sih dari lokal. Tetapi kalau memang kebutuhan tim tidak terpenuhi dari situ, kita ada kemungkinan untuk mengambil pemain naturalisasi. Iya. Seperti itu. Waduh, ini peminatnya banyak sekali memang ya untuk malam hari ini. Persela Mania benar-benar dimanjakan dengan kehadiran Mas Faris malam hari ini di podcast kita Suara Lamongan. Gak terasa loh Mas ya. Sudah hampir 1 jam ini ya. Oke, sebagai penutup saja untuk jumpa kita malam hari ini, apa saja yang ingin disampaikan Mas Faris untuk dulur-dulur LA Mania yang ada di Lamongan ataupun yang sekarang ada di luar Lamongan tentang Persela Lamongan ini? Silakan. Ya, mungkin yang saya harapkan dari masyarakat Lamongan ya, supporter Persela ini dukungan ya untuk Persela ya. Makanya saya dari awal bikin tajuk Bangkit Bersama. Ini saya tentunya tidak bisa melakukan sendiri. Betul. Di sini dibantu dari tim manajemen ya, dari penasihat klub ya, Pak Yohnur juga ya, dari segenap nantinya tim pelatih, tim pemain ya, official, dan tentunya pemain ke-12 kita yaitu supporter ya, supporter Persela dari semua kalangan dan tentunya masyarakat Lamongan. Bagaimana mendukung Persela ya nanti ketika kita pertandingan home ya ataupun away, support ke tim dengan datang ke stadion ya, seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengharapkan pemasok dari aparel kita ya. Kita punya Persela Store, divisi bisnis dari Persela. Di situ kita menjual jersey pemain, aparel, semua yang digunakan pemain maupun pelatih, manajemen ini akan dijual juga di Persela Store. Dari situ kita dapat pemasukan yang mana untuk menghidupi tim ini. Seperti itu. Ini untuk LA Mania. Ojo ngaku LA Mania nek gak tuku barang-barangnya Persela Lamongan. Seperti itu Mas ya. Betul. Oke, baik. Terima kasih banyak Mas Faris sudah hadir di podcast kita. Semoga saja untuk kedepannya Persela lebih jaya lagi. Dan tentunya tetap menjadi kebanggaan LA Mania dimanapun berada. Baik dulur, terima kasih untuk kebersamaannya. Sampai jumpa lagi dan bravo sepak bola Indonesia. Sembilan 93,6 Suara Lamongan FM.